Assalamualaikum. Nah, hai teman-teman, ketemu lagi sama kita. Ada Uma, ada Nara, ada Yahya. Kali ini kita akan membuat prakarya. Prakaryanya pertama kita mau main eh, apa ya, puzzle stick gambar mixu. Nah, ini Inara lagi ngebongkar stick-sticknya yang tadinya udah tersusun rapi, biar nanti disusun rapi lagi kayak gitu, ditempel di uh, papan itunya ya, yang sudah disediakan. Sebelumnya itu kayak ditempel-tempel sama apa ya, plester busa dua sisi gitu. Nah, ini Inara lagi coba bukain. Enggak tuh. Inara kaget ternyata ada yang kesobek sama dia. Inara tuh begitu kalau misalkan ada yang tapi saya bilang nggak apa-apa sampai akhirnya dia mulai pede lagi. Jadi ya segampang itu ya, sehalus itu perasaannya. Nggak apa-apa. Masing-masing anak kan punya karakternya masing-masing. Nah, ini Inara udah mulai nyusun. Dia antusias sekali. Sambil mereka ini dahulu kala di sebuah hutan tinggallah bebek si tukang gosip. Terus ada bebek tukang gosip. Karena bebek hewan ya. Gosip. Ya ini kan cerita fabel. Jadi cerita yang diperankan oleh binatang cuman mempunyai watak seperti manusia gitu. Jadi cuman digambarkan aja gitu, bukan berarti si bebeknya emang bisa ngegosip. Soalnya bebek yang beneran bisa ngegosip aneh. So, nih. Setiap hari si bebek selalu menyebarkan gosip kepada semua penduduk hutan. Gitu. Sama bahasa hewan-hewan kan ada itu beda-beda. Iya. Nih, selain suka bergosip, si bebek juga gemar mengadu domba antar sesama binatang di hutan. Sehingga suasana hutan menjadi tak tentram dan penuh dengan perselisihan. Wah, bebek nih ya tukang adu domba ya. Nih, adu domba. Jangan kayak gitu ya. Ini kalau misalkan kita suka adu domba itu jadi bikin orang yang harusnya damai, tenang, malah jadi pada berantem. Iya. Ngadu sama orang. Jadi orang tuh diadu domba sama dia. Ntar omongan sini disampaikan ke sini. Tapi ini masih belum ngerti. Iya, makanya ini udah ceritain. Tapi ada seekor binatang yang tahu bahwa penyebab semua keresahan yang terjadi adalah ulah si bebek. Dia adalah seekor burung hantu, katanya. Bebek tukang ngeluarin gosip gak jelas. Burung hantu merancang strategi untuk memberi pelajaran kepada si bebek. Menjelang petang, burung hantu sudah bertengger di sebuah dahan besar. Dan tidak lama kemudian nampaklah si bebek pulang menuju kandangnya. Nih burung hantu ini ceritanya mau ngejebak si bebek ya. Cerdik. Kata si burung hantu kayak gini katanya. Halo bebek, selamat malam. Sapa burung hantu. Hei, kau rupanya si mata siung, katanya. Si bebek, dia juga suka ngeledek orang ya bebek ini ya. Wah, apa itu mata siung? Tanya burung hantu. Burung hantu juga nggak tahu kalau mata siung itu apa. Tak mengerti. Hehehe, si mata siung katanya gitu. Kalau siang matanya sipit, kalau malam matanya pelolong katanya. Cakep. Cakep. Aduh, si bebek ada-ada aja ya. Bisa aja ngasih nama ke orang. Sama ada kayak pantunnya. Keterlaluan kamu bebek katanya. Semua teman-temanku pasti kau ejek seperti itu. Pantas saja mereka saling curiga satu sama lain. Kata burung hantu kesal katanya. Dia habis dikatain sama si bebek. Kasihan. Jangan salahkan aku, tapi salahkan mereka. Kenapa mereka bodoh katanya. Hingga bisa saling berkelahi. Berarti kalau misalkan ada tukang ngadu, kita harus lebih pintar. Kita harus tahu
Dia emang kerjaannya tukang ngadu domba, nggak usah didengar nanti kalau dia cerita Emang ngadu apa-apa. domba itu ngadu ke domba? Bukan, ngadu domba itu adalah misalkan nih, Ngajak perang. enggak, Teteh ngasih tahu ke Ajam, Ajam, Aci itu tadi ngatain Ajam begini begini begini, kan Ajam kesel, padahal Aci enggak ngomong begitu. Terus Neng juga bilang ke Aci, Aci tadi Ajam ngatain Aci begini-begini gitu, padahal Ajam nggak ngatain. Nah, jadi Teteh ngadu domba Aci sama Ajam biar berantem, padahal nggak ngomong apa-apa gitu. Itu ngadu domba. Jadi menciptakan perselisihan biar berantem. Seneng kalau ngelihat orang berantem tuh. Padahal mah mm-mm. Bukan bohong tapi bodoh. Nah, Bebek, jangan cuek, jangan begitu Bebek. Mereka kan juga teman-temanmu. Kamu juga harus melindungi mereka, kata si burung hantu teh katanya. Dikasih tahu bahwa sifat kayak gitu tuh jelek. Jangan kayak gitu. Iya, kayak ini. Oh, nih. Terus urusan apa kamu seusil mengurusi urusanku dan binatang yang lain, katanya gitu. Kata si Bebek teh. Jangan coba-coba ikut campur ya kamu burung hantu katanya, atau kamu menantang aku ya, malah marah si Bebeknya dikasih tahu baik-baik teh ya. Ada ya begitu. Burung hantu tidak membalas bentakan si Bebek, tapi ia memanggil binatang yang lain agar mereka tahu bahwa selama ini mereka telah diadu domba oleh si Bebek. Ternyata teman-teman yang lain udah ada, cuman pada ngumpet ya. Nih biar ketahuan kalau si Bebek itu emang sengaja tukang adu domba gitu. Semua binatang penghuni hutan berkumpul di dekat burung hantu dan si Bebek. Nampak jelas kemarahan di wajah mereka. Mereka akhirnya marah karena tahu kalau selama ini si Bebek yang suka ini cerita-cerita nggak bener biar para penghuni hutan pada berantem. Hmm? Terus Apa ya? bisa singa ikutan berarti dia jadi pemenang. Iya, jadi termasuk singa juga jadi tahu kalau ternyata Bebek nih biang keroknya. Terus kenapa nggak dibunuh aja dijadiin? Nggak dibunuh, dikasih nasihat. Tenang kawan-kawan, jangan marah dan main hakim sendiri. Beri kesempatan si Bebek untuk menjelaskan. Seru burung hantu. Kata si burung hantu tuh, katanya teman-temannya jangan langsung marah aja. Kasih kesempatan dulu juga ke Bebek. Biar ngejelasin kenapa dia kayak gitu. Oh mungkin teman-teman, katanya kata si Bebek teh, sebenarnya tujuanku baik. Aku ingin kalian tidak bodoh lagi, katanya. Aku ingin kalian bersatu. Aku tidak terima pendapat tuduhan seperti itu, katanya gitu. Jadi maksud si Bebek teh, biar teman-temannya tuh nggak mudah percaya sama omongan orang lain yang kira-kira bisa bikin kita saling curiga sesama warga di sini gitu. Terus tiba-tiba duk katanya. Ada batu yang menimpa mulut si Bebek. Entah siapa yang melempar katanya. Oh si Bebek dilempar batu. Aduh katanya. Wek 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 wek. Teriak si Bebek. Kesakitan dia terus berusaha melepaskan paruhnya dari himpitan batu. Wow, Mantep Bebek. bisa. Nah, tapi naas, setelah batu itu terlepas, mulut Bebek tidak bisa bicara lagi. Jika dia berbicara hanya mengeluarkan suara wek 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 wek. Nah, jadi kenapa katanya Bebek itu suaranya wek 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 wek? Karena pernah ketimpa batu bibirnya. Terus bibirnya jadi manyun katanya. Iya. Nah, di sini tuh saya bingung banget mau ngejelasin tentang adu domba ke Inara karena Inara mau dikasih tahu adu domba itu seperti kalau misalkan kita melihat kayak eh, yang di apa domba yang sengaja diadukan untuk saling sundul kayak begitu. Tapi Inara juga belum pernah ngelihat yang namanya atraksi adu domba kayak gitu. Jadi ya
saya buntu banget tuh sebenarnya. Duh gimana ya bahasanya kayak apa yang kira-kira Inara ngerti gitu. Aduh Masya Allah bener-bener emang kalau misalkan kita ngajarin ke anak itu memang harus kita tuh cari bahasa yang kira-kira mereka ngerti dan yang nyari yang sederhana itu enggak bukan berarti selalu mudah ya karena harus sederhana. Bukan, kadang yang sederhana itu lebih sulit. Nah ini tadi yang dikerjain Inara saya coba perbaiki. Inara sebenarnya udah, yang penting Inaranya udah paham ini tuh kerjanya seperti apa, metode kerjanya seperti apa, harus diapain. Inara udah ngerti. Cuman memang untuk menyusun puzzle Inara belum terlalu ini apa, belum terlalu cekatan gitu. Tapi untuk prakarya kayak memotong, mewarnai dan lainnya Inara bisa banget. Dia telaten. Nah, ini Yahya dia nyusun sendiri sampai selesai. Nah, terus lanjut kita tuh mau membuat siklus daur hidup katak. Karena beberapa hari yang lalu tuh di rumah tuh pernah ada kodok. Ini ada kodok. Terus mereka bertanya, kodok itu dari mana sih asalnya gitu. Nah, nah pas banget nih ini jawaban dari apa yang mereka tanyain sebelumnya. Jadi saya bikin kalau nggak salah metamorfosis katak ya. Zamannya dulu SD saya juga pernah dapat tugas ini. Saya disuruh bikin dari karton, suruh gambar per kelompok. Nah, untuk anak-anak kita bikin lebih cantik lagi. Kita bikin pakai kayak pakai piring tempel-tempel biar kayak 3 dimensi gitu. Nah, cuman karena ini menggunakan gunting ya, jadi saya tidak banyak menugaskan anak-anak dan sebenarnya kayak nempel-nempelnya itu saya pengennya anak-anak yang ngerjain. Karena mereka pengennya tuh cantik gitu, pengen rapi. Jadinya setelah saya kasih kasih caranya pun mereka manda aja gitu. Nah, selain itu, selain kita bikin bikin daur hidup katak, kita juga membuat ikan, ikan kerangka ikan dari sedotan, tapi tidak ke video ya karena jainnya sudah mulai rewel, jadi yang ngerjain itu pure Inara sama Abi, dibantu Abi, saya pegangin jain. Nah, seperti itu. Alhamdulillah ya dalam menemani anak-anak belajar ini saya dan suami bareng-bareng. Intinya kita sama-sama aja gitu. Nah, ini udah mulai jadi dan mereka seneng banget dan mereka juga tahu jadinya oh katak itu bertelur. Dari telur itu ternyata jadi kecebong gitu. Dari kecebong, dari ada cebong berkaki, terus ada katak remaja, lalu menjadi katak dewasa. Mereka jadi antusias, senang sekali dan jadi tahu katanya gitu. Karena mereka pernah bertanya seperti itu dan mereka sekarang jadi tahu. Nah, gitu ya. Tuh, udah mulai jadi. Kalau Yahya untuk pengerjaan saat katak ini Yahya lagi ngerjain yang lain sama abinya gitu. Karena saya sama Inara dan tiap harinya pun emang materi kami diskusi berdua apa gitu apa yang nanti besok mereka ngapain 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 gitu ya sambil ngomong si kecil jain. Nah, ini mereka pokoknya tiap harinya tuh mereka semangat. Udah besok kita belajar apa lagi? Wah, jadi apa ya? Jadi kitanya pun ikutan bersemangat kalau anaknya bersemangat gitu. Iya, ini Jain lagi ngisi suara. Nah, insya Allah. Oh iya, besok itu kita pelajarannya berkebun. Ada beberapa tumbuhan tanamannya yang benihnya tuh yang udah mulai bertunas. Jadi besok kita ngecek-ngecek tanaman dan lanjut bercerita. Inara senang sekali bercerita. Ini puzzle mixunya
Ini nih daur ulang. Dan ini kerangka ikannya yang Inara kerjakan. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Jangan bosen ke kita ya, kalau ada masukan kalau apa langsung di komen aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.